Puskesmas. Besok ini. Joko nek gak diganti roh. Mas, pasangan kuping kowe apa krungu? Pasangan kuping. Betul. Mau dibuka sih. Heeh.
Ya suara buan terbak tiba kok HP suara aku sak montor ini. Anak kaki ini dari sini sebenarnya. Jadi itu dengan pengorbanan.
211 255. Progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Kita dimulai. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang terhormat Ketua IBI Cabang Kabupaten Kediri, yang terhormat Ibu Pengelola Praktik IBI Cabang Kabupaten Kediri, dan yang saya hormati ibu-ibu pembimbing lahan praktek, ibu-ibu CI, saya ucapkan selamat datang di kegiatan hari ini, Rapat Koordinasi Praktek Klinik Pendidikan Profesi Bidan Stikes Karya Husada Kediri. Pertama-tama saya mewakili institusi Karya Husada Kediri berterima kasih atas kesediaan ibu-ibu sekalian untuk meluangkan waktu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Praktek Klinik Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Karya Husada kali ini. Mohon izin saya Tidak. program praktik klinik untuk mahasiswa kami, mahasiswa alih jenjang pendidikan profesi bidan Stikes Karya Husada Kediri. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana tentang mahasiswa kami akan menempuh praktik profesi tahun penuh atau 2 semester sesuai dengan kalender akademik yang saya share. Dan selama 1 tahun ini mahasiswa akan menjalani praktik sesuai dengan stase. Jadi di sini ada 11 stase, mulai dari pranikah sampai dengan stase continuity of care. Dan 1 tahun dibagi menjadi 2 semester sesuai dengan kalender. Jadi praktek kliniknya nanti akan dimulai mulai dari tanggal 8 Januari tahun 2024. Di posisi mahasiswa saat ini sedang melaksanakan evaluasi tulis sampai dengan tanggal 23, di mana sebelumnya mahasiswa kami sudah kami bekali dengan mata kuliah pemantapan atau yang biasa disebut dengan praprofesi, di mana kan mahasiswa kami ini sebagian berasal dari S1 atau D4 dari luar setelah mahasiswa terusan dari S1 Kebidanan Stikes Karya Husada Kediri, di mana untuk menyamakan kemampuan mahasiswa, jadi sebelum memulai praktek inputnya karena bermacam-macam, jadi kami selenggarakan kuliah profesi untuk membekali mahasiswa untuk siap menjalankan praktek profesi, karena inputnya dari beberapa institusi lain mungkin tidak sama ya. Contohnya kalau di tempat kami mungkin ada keunggulan di manajemen, sehingga nanti di dalam persiapan untuk praktek mahasiswa juga akan kami bekali sesuai dengan mata kuliah keunggulan kami, yaitu disaster manajemen. Kemudian mahasiswa akan menempuh praktasenya itu waktunya berbeda-beda. Jadi ada yang praktiknya hanya 2 minggu. Contohnya praktik askep holistik pada remaja dan pranikah ini dilaksanakan selama 2 minggu sesuai dengan SKS-nya, di mana mahasiswa bisa memilih lahan praktik apakah di puskesmas ataukah di TPMB yang sekiranya bisa mendapatkan sasaran untuk remaja, memberikan asuhan kebidanan pada remaja. Kemudian praktek holistik prakonsepsi dan perencanaan kehamilan sehat sesuai dengan 2 minggu. Ini diupayakan di PKM dan TPMB, karena kalau
pelaksanaannya di KUA ini kita harus menyelenggarakan sendiri nggih, untuk pemeriksaan kesehatannya. Tapi kemarin waktu pembekalan memilih lahan praktek, mahasiswa pilih TPMB atau ke puskesmas. Nggih, kalau bisa mungkin di puskesmas Berarti kita itu nggak live video ya? ini Kak, bisa lebih komprehensif lagi untuk pengkajian datanya. Pemeriksaan teman-teman mungkin bisa lebih mengklik di TPMB pun bisa. Intinya untuk alih jenjang ini kami tidak menyulitkan. Jadi sekiranya memang bisa diperoleh target di tempat-tempat yang memudahkan mahasiswa mengakses, bisa di tempat kerja masing-masing contohnya nggih, dan tersedia pembimbing praktek kliniknya, kami persilahkan. Karena di dalam pelaksanaan praktek nanti ada 2 pembimbingnya, 1 pembimbing dari institusi dan satunya dari lahan praktek, yaitu panjenengan semuanya. Nggih, nanti minta tolong ibu-ibu untuk berkenan memberikan bimbingan. Bagaimana teknisnya nanti terkait dengan bimbingan akan dijelaskan oleh Bu Privian. Jadi di sini saya menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah praktek prakonsepsi dilanjutkan dengan asuhan kebidanan holistik mulai dari kehamilan, kemudian pada persalinan, ya. Kemudian kami juga ada libur lebaran ibu-ibu selama 2 minggu, ya, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Stikes, di mana Sivitas Akademika Stikes Karya Husada Kediri diliburkan selama 2 minggu untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian nanti akan kami lanjutkan dengan askap holistik pada Ibu Nifas, bayi balita dan anak prasekolah, KB dan pelayanan kontrasepsi. Di sini kita sisipkan juga asuhan COC ya Ibu-Ibu, karena ini merupakan tugas akhir dari pendidikan profesi bidan, di mana askap COC ini mungkin bisa dikerjakan bersamaan, dilaksanakan bersamaan dengan mulai dari praktek holistik pada bayi dan balita, karena di sini waktunya cukup panjang ya, karena teman-teman akan melakukan asuhan kebidanan holistik mulai dari ibu itu hamil trimester kedua sampai nanti diikuti sampai dengan KB, ya. Kemudian dilanjutkan dengan praktik. Kemudian ada praktik tanggap darurat bencana, ya, di mana ini nanti akan dikolektif, jadi bukan di tempat. Oh, kalau simulasinya nanti juga kita akan selenggarakan pelatihan atau simulasi, tetapi untuk praktik kliniknya akan ditetapkan oleh institusi sesuai dengan yang dipilih oleh mahasiswa. Nggih. Dan kemudian ini adalah praktik untuk station 11 untuk tanggap darurat bencana. 10 nggih, yang 11-nya adalah COC. Kemudian insya Allah seluruh kegiatan praktik klinik akan berakhir di tanggal 1 sampai 6 Juli. Diupayakan nanti semua mahasiswa harus bisa menyelesaikan praktiknya di tanggal ini, nggih. Karena apa? Karena nanti mahasiswa akan lanjut dengan persiapan uji kompetensi. Uji kompetensi ini harus awal ya Bu ya untuk pemeriksaannya, karena syarat mengikuti uji kompetensi ini mahasiswa juga harus diproyeksikan untuk bisa lulus, artinya sudah memulai COC-nya walaupun belum selesai untuk syarat pendaftarannya. Makanya kami mencoba untuk memadatkan kalendernya sehingga nanti di tanggal 1 sampai 6 Juli sudah selesai. Jadi sekiranya kalau ada kehambatan misalnya tidak masuk praktek, ini mungkin mahasiswa dianjurkan untuk mengganti prakteknya di bulan-bulan yang sudah ditentukan sebelum persiapan uji kompetensinya, sebelum pembekalan uji kompetensi. Nanti teman-teman mahasiswa akan kami berikan pembekalan serupa, dan mohon nanti ibu-ibu pembimbing lahan praktek mohon bantuannya juga untuk bisa mengawal mahasiswa terkait jam dinasnya. Nanti dijelaskan ya untuk teknisnya dari Bu Privian, berapa jam mahasiswa harus praktek di dalam 1 minggunya, ya Bu. Jadi nanti nggak full, misalnya untuk askap holistik pada remaja dan pranikah ini nggak full selama 2 minggu.
kali 6 hari atau 7 hari mboten, tetapi nanti ada jam-jamnya ya, nanti dijelaskan. Jadi sekiranya ada yang jam yang ditinggalkan karena berhalangan, misalkan sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, nanti teman-teman mahasiswa tetap wajib harus izin ke pembimbing CA-nya dan wajib mengganti jam prakteknya. Nggih, ini penggantiannya mohon nanti bisa juga difasilitasi dan dikawal nggih Ibu-ibu pembimbing lahan praktek untuk bisa terfasilitasi dan terlaksana di bulan sebelum Juli, nggih, karena mereka harus bersiap untuk uji kompetensi nasional. Kemudian selama menjalankan praktek, mahasiswa juga akan melakukan atau harus mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan. Nggih. Target kompetensinya nanti kami akan mengaturkan juga panduan praktek ibu-ibu di mana nanti di dalamnya di sini akan ada nanti sudah ditentukan untuk targetnya apa saja yang harus dicapai beserta dengan dokumentasinya. Bentar. Mohon maaf, nggih, Ibu-ibu, saya keluar ini tadi dari room Zoom. Nggih, ini Bu mohon izin saya share kembali nggih. Jadi di sini di panduan prakteknya nanti sudah ada nggih Ibu-ibu target kompetensi yang harus dicapai mahasiswa apa aja dan jumlahnya berapa. Nah, nanti mungkin Ibu-ibu bisa mengamati di layar nggih bahwasannya di sini target yang harus dicapai mahasiswa tidak banyak seperti mungkin mahasiswa yang D3 bidan misalnya nggih atau D4 nggih. Karena di sini ada recognize nggih untuk ibu-ibu yang jenjang di mana nanti kami lebih menitik beratkan pada kualitas dan kedalaman dari target yang harus dicapai. Jadi bukan lagi ke frekuensi atau banyaknya target nggih. Nah, nanti kalau untuk kompetensinya di sini mahasiswa harus bisa memberikan asuhan kebidanan sepanjang siklus kehidupan perempuan ya ditambah dengan keunggulan prodi yaitu disaster management dalam KIA dan Kespro. Nah, nanti bentuk laporannya ada macam-macam ya Ibu-ibu ya. Ada yang KIE, ada laporan asuhan kebidanan, jadi kemudian ada laporan praktik COC dan laporan GADAR. Kemudian untuk laporan ASKAP ini tidak berbeda dengan asuhan kebidanan pada umumnya, hanya saja untuk program profesi ini lebih ditekankan pada pemahaman yang mendalam terkait dengan ini Bu, terkait dengan materinya, selain juga skillnya. Jadi kita lebih mengutamakan juga memperdalam penguasaan teori atau penguasaan materinya karena untuk kelas alih jenjang ini saya yakin kami juga sudah membuat analisa bahwa untuk skillnya ini teman-teman sudah tidak diragukan lagi nggih, tapi nanti tetap ada update-update skill yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kami juga sudah menjajaki bagaimana pemahaman
mahasiswa terkait dengan penyusunan acuan kebidanan, di mana rata-rata waktu kami memberikan perkuliahan dalam bentuk analisa kasus, kemudian penugasan gitu, memang masih lemah di penguasaan teori ya Ibu-Ibu. Jadi kami mengutamakan di sini untuk askepnya ini diupayakan berdasarkan evidence base ya. Jadi kami juga mensyaratkan kepada mahasiswa untuk memasukkan hasil-hasil penelitian ke dalam laporan pendahuluan askep yang akan menjadi dasar untuk menyusun rencana tindakan atau intervensi di dalam askepnya. Ya. Dan di situ juga mahasiswa belajar untuk memahami komponen asuhan sesuai dengan bukti terkini, ya, dan melakukan telaah terhadap standar terhadap SOP atau standar pelayanan baik pada kehamilan, persalinan, dan asuhan-asuhan yang lainnya, apakah sesuai dengan bukti terkini. Ya, tentunya disesuaikan juga dengan kebijakan yang berlaku di institusi pelayanan masing-masing, gitu ya Bu ya. Jadi nanti eh, apa Bu, untuk LP-nya ini akan lebih mendalam lagi supaya nanti teman-teman punya nilai plus dari yang pendidikan sebelumnya. Kemudian kalau askepnya tetap sama, nggih, pakai 5 langkah acuan kebidanan, tetapi nanti kita perkuat lagi di teori, diperkuat lagi untuk membuat rasionalisasi dari tindakan yang telah ditetapkan sampai dengan melakukan eh ini Bu, critical thinking terhadap proses acuan kebidanannya, ya. Dan sebelumnya untuk kuliah pemantapan kami juga berikan critical thinking, dan di dalam mata kuliah critical thinking itu tentunya mahasiswa belajar untuk berpikir kritis, dan kami memasukkan evidence base juga di dalam mata kuliah tersebut. Dan yang kalau mahasiswa terusan dari S1 Kebidanan Kekaryausada, untuk di tahap akademiknya, di tingkat S1-nya, mereka juga sudah diberikan mata kuliah evidence base. Jadi memang untuk implementasinya memang belum bisa serta-merta ya. Nanti mohon di dalam 2 semester ini bersama-sama nanti ibu-ibu yang ada di lahan praktek dan teman-teman dosen ini akan berusaha untuk membimbing mahasiswa supaya bisa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Gitu nggih. Ini untuk bentuk-bentuk laporannya. Eh, sudah ada di sini apa saja bentuk dokumentasinya, nanti bisa ibu-ibu cek bersama dengan ibu-ibu pembimbing dari institusi. Eh, nanti untuk penyusunan laporan, nanti mohon juga ibu-ibu melakukan validasi nggih Bu, dengan memberikan tanda tangan dan mungkin stempel dari tempat praktek sebagai validasi, karena nanti di akhir di akhir di akhir tahun belum keluar cross-check pencapaian target kompetensinya teman-teman berdasarkan dokumentasi yang sudah divalidasi oleh lahan praktek. Karena ibu-ibu yang ada di lahan praktek yang secara langsung kesehariannya akan mengamati dan membimbing mahasiswa. Jadi kami nanti yang ada di institusi akan memvalidasi atau meng-cross-check pencapaian target ini, kami cocokkan dengan apakah sudah di ACC atau belum oleh ibu-ibu CA yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu secara garis besarnya, ibu-ibu. Jadi nanti di buku panduan bisa ibu-ibu cermati, nggih, dan nanti detail teknisnya akan disampaikan oleh Bu Vivian, dan perlu kami sampaikan bahwa eh, untuk pemilihan lahan praktek ibu-ibu ini kami serahkan kepada mahasiswa, nggih, termasuk untuk perizinannya di beberapa kabupaten ini, karena mahasiswa juga sudah banyak yang paham ya regulasi praktek, dan mahasiswa saya rasa sudah pasti mampu untuk melakukan
perizinan untuk tempat praktek masing-masing. Jadi yang difasilitasi oleh institusi karya husada ini hanya yang di daerah Kabupaten Kediri. Nggih, nanti mohon bantuannya Ibu-ibu CI nanti untuk bisa memfasilitasi. Jadi nanti kalau ada beberapa hal yang belum sesuai mungkin bisa disampaikan ke mahasiswa atau langsung ke institusi. Nah, nggih Ibu-ibu. Mungkin ada yang mahasiswa full selama 1 tahun praktik di tempatnya ibu-ibu, ada juga yang praktik di beberapa tempat, ya, sesuai dengan station dan target yang harus dicapai. Ya. Kalau yang praktik di puskesmas, mungkin target patologinya ada juga yang tidak bisa. Jadi ada juga yang nanti harus pindah ke rumah sakit misalnya, atau teman-teman yang di TPMB nanti kalau waktunya komunitas termasuk yang di rumah sakit juga harus pindah ke puskesmas untuk memperoleh target komunitas. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Brivian distribusi tempat prakteknya ya, supaya nanti ibu-ibu tidak bingung ya karena belum tentu semua mahasiswanya akan praktek full di tempatnya ibu-ibu. Ada beberapa yang pindah-pindah, ya Bu, ya, juga pindahnya tidak terstruktur, misalnya tiap stasiun pindah gitu, enggak Udah, terus. ya nih. Nanti akan disampaikan lagi jadwal Zoom realnya. dari Mungkin untuk menghemat waktu, sekian dulu dari saya. Persilahkan Bu Vivian mungkin untuk menyampaikan teknis pelaksanaan praktek untuk ibu-ibu CI. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita juga akan buka sesi diskusi Ibu di akhir diskusi kali ini. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ingin disampaikan, kami persilahkan. Monggo Bu Brief. Ya, terima kasih banyak Bu Linda atas waktunya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu-ibu. Oke, salam kenal Ibu-ibu semua. Iya. Mungkin hari ini kami mengadakan acara ini ya Ibu-ibu CI supaya kita terjalin silaturahmi karena biasanya untuk praktek profesi ini karena mahasiswa kami ini banyak yang dari luar Kediri juga ya Bu ya. Kalau saya lihat dari distribusi prakteknya ada yang dari Sumatera ya di Lampung, kemudian ada yang di Bekasi, di Bogor, kemudian di Kalimantan ya juga banyak, di Samarinda, kemudian di Sulawesi, Palu, Maluku ya. NTT juga ada sehingga perlu kami adakan rapat koordinasi ini Bu Ibu supaya semua tempat yang memang tidak bisa kami jangkau ya, ini juga kita bisa saling berkomunikasi ya Bu ya. Nanti jangan-jangan ibu-ibu berpikir ini ada mahasiswa praktek, mana institusi pendidikannya, mana dosennya, kok tiba-tiba ada yang praktek gitu ya Bu ya. Karena memang di kami ini sistem perkuliahannya kalau untuk yang konsultasinya ini kami lakukan secara online Ibu-ibu, tapi untuk prakteknya ini memang langsung ke pasien sehingga kami memerlukan bantuan dari ibu-ibu semua supaya mahasiswa kami terfasilitasi Ibu-ibu untuk prakteknya ya, sehingga hari ini kita akan membahas beberapa teknis terkait praktek ya Bu, nanti akan kami sampaikan. Tadi secara garis besar Bu Linda sudah menyampaikan tentang kalender akademik, kemudian target-target kompetensi. Ini saya sambil share screen ya, Bu ya. Nah, ini yang Bu Linda jelaskan tadi terkait target-target kompetensi. Nah, mungkin saya bisa sedikit menambahkan terkait lahan praktek yang dipakai mahasiswa. Nah, bisa jadi ibu-ibu CI ini tidak dipakai full di stase 1 sampai 11 yang tadi dijelaskan Bu Linda ya Bu ya. Ada 11 stase. Barangkali di tempat Ibu dipakai di stase 1 sampai 7 saja atau mungkin stase 1 sampai 4 saja atau mungkin full stasenya sampai 11 atau hanya beberapa stase. Nah, ini diakibatkan karena memang kami dari pendidikan ini
membatasi atau memberikan wewenang mahasiswa untuk mencari lahan praktek sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah lahan praktek yang digunakan ini memang yang secara target kompetensi ini ada, Bu. Nah, barangkali di tempat Ibu ini yang memenuhi target kompetensinya ada di stase 1 sampai 7 misalnya, ya di stase 8, stase 9 atau stase 10 mungkin tidak ada sehingga harus pindah ke lahan praktek yang lain, ya. Sehingga kenapa nanti bisa jadi kok di tempat saya mahasiswa praktek kok cuma sebentar, padahal kalau di kalender tadi penjelasannya sepertinya banyak, panjang sekali waktu prakteknya. Nah, ini mungkin salah satu alasannya itu ya, Bu, ya. Sehingga nanti mohon ibu-ibu mungkin dilihat lagi untuk proposal praktek yang sudah diajukan mahasiswa atau surat praktek yang sudah diajukan mahasiswa. Nah, nanti akan disesuaikan dengan target kompetensi yang memang sesuai dengan stasenya, ya Bu. Sehingga nanti ibu-ibu tidak bingung, oh misalnya saya dipakai mahasiswa ini mulai stase hamil normal sampai dengan masa nifas misalnya. Mungkin karena di tempat saya tidak ada pasien remaja, tidak ada pasien calon pengantin, sehingga memang benar mahasiswa mengambil stasenya mulai hamil normal sampai nifas. Ini misalnya ya Bu ya. Nah ini. Nah kemudian ini kalender tadi juga sudah dijelaskan Bu Linda. Oh iya Ibu-ibu, di sini mungkin yang perlu saya garis bawahi juga, di sini ada praktek mahasiswa ini tentang ada target memberikan penyuluhan mitigasi bencana berkaitan dengan KIA Kespro. Barangkali di tempat Ibu ini ada memang mahasiswa kami memilih tempat Ibu sebagai lahan untuk mencari target praktek memberikan penyuluhan ini nanti mohon difasilitasi ya Bu ya. Ini hanya memberikan penyuluhan, jadi nanti mengidentifikasi bencana yang bisa berpotensi di wilayah tersebut. Ya, misalkan bencana banjir, meskipun tidak terjadi banjir, tapi berpotensi ada banjir atau berpotensi tanah longsor atau mungkin kebakaran hutan atau gempa bumi, nah tsunami, nah tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, kenapa ini ada di salah satu target kami karena memang salah satu keunggulan dari program studi kami Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Karya Usada Kediri adalah KIA Disaster Management dalam lingkup KIA Kespro. Jadi memang untuk mitigasi bencana salah satunya ya Bu ya, penanganan bencana. Nah, kaitannya dengan KIA Kespro. Nah, kemudian ini beberapa nanti saya skip ya Bu. Nanti kami titipkan untuk buku panduan ini melalui mahasiswa kami supaya bisa sampai ke ibu-ibu, nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini mungkin lebih fokus ke metode bimbingan ya, Bu. Ya, nah, di sini kami dari pendidikan, dari dosen, ini memang akan selalu melakukan supervisi kepada mahasiswa, Bu, terkait praktek yang sudah dilakukan, entah itu nanti supervisinya secara online maupun secara offline. Nah, kalau untuk wilayah Kabupaten Kediri, kemudian kabupaten-kabupaten di sekitar Kediri yang masih dalam lingkup Jawa Timur seperti Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Jombang dan sebagainya, ini nanti akan kami supervisi secara offline ya, Bu, ya secara langsung. Jadi ada kemungkinan nanti bisa jadi kita bertemu secara langsung ya Bu, kalau memang ibu-ibu posisi ada di wilayah Jawa Timur. Tapi bagi yang luar Jawa Timur, di Ambon, di Kupang, ya, di Lampung, kemudian di mana Palu ya Bu ya, di Samarinda ini kan sangat jauh ya Bu ya. Jadi nanti untuk supervisinya kemungkinan besar kami lakukan secara online seperti tahun kemarin. Ya. Sehingga nanti apabila ibu-ibu mengalami kendala atau mungkin ada pertanyaan terkait teknis, bimbingan, adapun hal-hal lain yang mungkin mengganjal hati ibu ya, ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke kami ya Bu ya, melalui mahasiswa atau langsung minta nomor HP kami ke mahasiswa. Nah, untuk metode bimbingannya, karena kami tidak bisa mendampingi langsung, sehingga nanti memerlukan bantuan ibu-ibu CI untuk melakukan bimbingan langsung kepada mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa kami yang masih fresh graduate, nanti mohon bantuannya untuk benar-benar dibimbing ya Ibu-Ibu, karena memang mahasiswa kami ini ada
dua karakteristik yang sangat berbeda. Ada yang memang sudah memiliki jam terbang pengalaman yang tinggi di dalam melakukan asuhan dan praktek kebidanan, sehingga itu juga biasanya teman-teman dari ibu-ibu CI sendiri ya. Sehingga nanti mungkin kalau yang seperti itu tidak perlu didampingi secara langsung, mungkin bisa dilepas sendiri ya Bu ya, tinggal nanti pelaporannya saja. Tapi kalau yang mahasiswa yang memang fresh graduate, yang belum ada pengalaman secara langsung ya, dengan jam terbang yang masih belum cukup ya, ini mohon nanti dibimbing ya Bu ya, supaya nanti mahasiswa kami memang setelah lulus dari profesi bidan ini tidak hanya memiliki pengetahuan namun juga skill yang baik ya, sehingga nanti menjadi bekal ketika nanti sudah lulus profesi bidan. Nah, kemudian untuk proses bimbingannya, selain bimbingan langsung kepada pasien, juga ada laporan ASKEP ya Bu ya, laporan ASKEP dan juga laporan KIE kalau targetnya KIE. Nanti untuk kami berikan panduan Bu bagaimana cara membuat ASKEP-nya. Nanti apabila ibu-ibu mengonsuli mahasiswa kami, nanti bisa dicocokkan dengan buku panduannya. Barangkali panduannya mungkin tiap institusi beda-beda ya Bu ya, supaya nanti ibu-ibu CI lebih mudah membimbing. Nah, kami sertakan panduannya sehingga nanti ibu-ibu akan lebih mudah untuk membimbing, dan juga untuk diskusi langsung ya, ini jurnal-jurnal ini juga kami sarankan kepada mahasiswa Ibu. Jadi setiap laporan ASKEP ini juga biasanya disertai dengan jurnal ilmiah ya, jurnal kebidanan, yang menjadi pembeda nanti antara mahasiswa yang profesi bidan dengan level yang di bawahnya, misalkan S1, D4 atau D3, di mana lebih ditekankan ke arah critical thinking juga ya. Nah, ini untuk pedoman penilaian, Ibu-ibu nanti kami mohon juga untuk membantu memberikan penilaian kepada mahasiswa kami, di mana nanti untuk penilaian ini dilakukan setiap satu stase satu penilaian ya Bu ya. Misalkan stase kehamilan dinilai sendiri, persalinan dinilai sendiri, nifas dinilai sendiri, dan seterusnya. Nah, ini untuk batas minimal lulusnya ini adalah nilai 79. Jadi nanti kalau misalkan sekiranya mahasiswa nilainya tidak sampai 79, nanti mohon diberikan metode tambahan ya Bu ya, bimbingan tambahan mungkin dengan pemberian tugas atau mungkin dilakukan bimbingan yang lebih mendalam begitu, sehingga supaya mendapatkan nilai batas minimal lulus 79. Kemudian untuk lembar penilaian nanti juga kami titipkan mahasiswa Ibu, tidak usah khawatir. Nah, ini untuk peraturan dan tata tertib mahasiswa kami ketika nanti praktek. Jadi di kami ini untuk pakaiannya kami menyesuaikan dengan kesepakatan dengan lahan praktek ya Bu. Kami tidak menentukan harus saklek apa gitu, tidak, nanti disesuaikan saja. Kami mengikuti yang jelas rapi dan sopan ya Bu. Kemudian nanti mahasiswa juga kami bekali untuk membawa logbook, presensi, ya, lembar penilaian, dan juga absensi untuk setiap hari absennya. Nah, kemudian untuk lahan praktek yang dipakai di tempatnya ibu-ibu, ini nanti mohon dipastikan ulang ya Bu kepada mahasiswa kami bahwa memang kasus tersebut ada. Kadang ada mahasiswa yang ternyata di tengah-tengah itu melaporkan ternyata kasus ini tidak ada Bu di TPMB ini misalkan, atau di puskesmas ini atau di rumah sakit ini, sehingga kami meminta bantuan ibu-ibu CI untuk memastikan ulang nanti targetnya kepada mahasiswa kami, supaya nanti ke depan ketika praktek akan berjalan dengan lancar. Kemudian presensi ini juga kami harapkan kehadirannya 100% Bu untuk kegiatan praktek, di mana 100%-nya ini adalah dengan beban praktek itu adalah 20 jam per minggu. Jadi tidak full Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu praktek terus ya Bu ya. Jadi bebannya adalah 20 jam
per minggu. Nah, bagaimana mendistribusikan 20 jam per minggu, ini nanti kami serahkan kepada ibu-ibu CI, nanti apakah misalnya 20 jam itu ditempuh dalam waktu seminggu 3 kali, 1 kali shiftnya adalah 7 jam, atau misalkan seminggu masuk 4 kali, sekali masuk 5 jam, atau seminggu masuk 4 kali, sekali masuk 5 jam. Nah, ini juga kami kembalikan kepada ibu-ibu CI ya, yang jelas nanti terpenuhi beban prakteknya adalah 20 jam per minggu. Ya, ini juga sudah kami sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kenapa Bu kok hanya 20 jam per minggu, kok enak sekali ya? Sebenarnya bukan masalah enak dan enak ya Bu ya, karena mahasiswa ini selain praktek, ini kan juga ada beban untuk membuat askep ya, kemudian melakukan telaah dari jurnal ya, disesuaikan dengan kasus yang ada di askepnya. Nah, ini juga kami berikan waktu tersendiri ya untuk waktu konsultasi dengan dosen juga, sehingga nanti untuk bebannya yang memang sesuai dengan besaran SKS ini adalah 20 jam per minggu. Karena kebanyakan mahasiswa kami juga ibu-ibu yang sudah bekerja ya, sehingga nanti 20 jam per minggu ini kami juga fleksibel ya Bu ya, yang penting terpenuhi. Kami percayakan kepada mahasiswa dan juga kami mohon bantuan ibu-ibu CI untuk mendampingi. Nah, kemudian apabila tidak terpenuhi 20 jam per minggu, nanti juga bisa dipenuhi di minggu berikutnya, Bu, supaya nanti terpenuhi kekurangan atau sisa praktek yang kemarin ditinggalkan, entah karena izin, karena sakit. Nah, ini sesuai dengan beban yang telah ditinggalkan, sehingga nanti bisa terpenuhi 20 jam per minggu. Ya. Nah, ini untuk pembimbing klinik dosen-dosen yang ada di kampus ya, Bu ya. Barangkali mau kenalan, mau menghubungi silakan Bu. Ini juga kami serahkan ke mahasiswa. Nah, ini untuk Ibu preseptor atau CI lahan praktek. Nah, untuk CI lahan praktek ini, ibu-ibu ini memang background latar belakangnya di latar belakang tempat prakteknya beda-beda ya Bu. Ada yang ibu-ibu bekerja di rumah sakit ya sebagai CI rumah sakit, ada yang sebagai CI puskesmas, CI klinik, dan ada juga CI TPMB. Nah, namun di luar dari itu semua, ini untuk CI atau preseptor ini juga kami tidak mengharuskan preseptor atau CI ini langsung lulusan dari profesi bidan, karena memang kita tahu bersama yang menjadi lulusan profesi bidan ini sekarang masih sedikit ya Bu, belum banyak. Barangkali di sini juga ada ibu-ibu yang belum kuliah profesi, tapi kok bimbing profesi apa boleh? Jawabannya boleh ya Bu. Ya, karena kami di sini mensyaratkan boleh CI itu adalah bidan dengan pendidikan minimal D3 bidan, tapi pengalaman kliniknya minimal adalah 10 tahun. Boleh juga latar belakang pendidikan minimal D4 bidan atau S1 bidan profesi, namun dengan pengalaman klinik minimal 2 tahun. Nah, memiliki STR atau SIK dan juga diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan preseptor. Kalau belum pun juga tidak apa-apa. Okay? Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu masih D3, tidak apa-apa ya Bu ya. Yang penting ibu-ibu punya pengalaman klinik minimal 10 tahun. Nah, pengalaman kami kemarin itu malah ada yang terbalik, Bu. Misalkan tahun ini jadi CI gitu ya, menjadi CI-nya mahasiswa. Nah, tahun depan CI-nya ikut kuliah, Bu, jadi mahasiswa kami. Nah, karena setelah dikaji tertarik dengan perkuliahan di tempat kami, ya, kemudian juga bisa meningkatkan jenjang pendidikan juga ya Bu ya. Jadi barangkali nanti ibu-ibu CI juga yang masih pendidikannya D4 ya atau D3. Nah, kalau tahun depan mau bergabung kuliah juga boleh Bu. Monggo. Nah, kemudian untuk waktu bimbingan ini juga nanti silahkan untuk janjian sendiri ya Bu dengan mahasiswa. Nah, kemudian untuk kewajiban, nah ini kewajiban preseptor ya Bu atau CI yang saya bacakan, ini menjalin komunikasi dan juga mendapat insentif ya, nanti akan ada pemberian insentif ya Bu ya dari kampus yang kami sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Makanya nanti kami di akhir kami meminta data ibu-ibu CI, nanti Bu Dintia akan menjelaskan dan juga memandu ibu-ibu untuk mengisi link
Google Form. Sebenarnya linknya sudah di-share Bu tadi. Barangkali ada ibu-ibu yang masih bingung bagaimana cara mengisinya. Nanti Bu Dintia akan menjelaskan ya Bu ya setelah saya selesai nanti. Nah, kemudian kewajibannya untuk preceptor membimbing dan melibatkan mahasiswa, memberikan penilaian ya, memberikan umpan balik ini. Ya, ini. Kemudian, nah, untuk mahasiswa kami, Ibu, nah, untuk biaya yang kami bayarkan dari kampus ini adalah murni biaya pendidikan ya Bu. Ya, misalkan ada mahasiswa kami yang menginap ya, memerlukan akomodasi, nanti maka akan ditanggung oleh mahasiswa sendiri ya Bu ya. Jadi di luar dari pembiayaan yang ditanggung oleh kampus, karena yang ditanggung kampus ini biaya bimbingan. Nah, oke. Kemudian ini logbook ini adalah tugas dari mahasiswa kami. Kami tugaskan untuk mengisi logbook setiap kali selesai mengerjakan target. Nanti ibu-ibu CI tinggal tanda tangan saja apabila ada mahasiswa kami yang meminta tanda tangan di logbook. Nah, itu. Nah, yang terakhir ini kami sertakan lampiran penyusunan asuhan kebidanan ya Bu ya, yang seperti saya jelaskan tadi, bagaimana menyusun askepnya, isinya apa saja. Nah, ini nanti mahasiswa kami ketika membuat askep ini juga dalam bentuk ketikan ya Bu. Jadi bukan ditulis tangan, tapi diketik mulai dari cover sampai lampiran belakang. Jadi nanti konsul ke ibu-ibu juga berupa ketikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, silahkan bertanya atau ibu-ibu mau menulis di kolom komentar juga boleh. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Mohon izin, Bu. Ya, Bu Mutmainah silahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat Ibu, lama tidak ketemu ya. Ibu, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk silaturahminya tetap berjalin, Bu. Iya. Ini Bu, saya mau tanya tadi kalau tidak salah saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Bu Linda tadi itu untuk laporan askepnya itu 5 langkah, tapi yang biasa saya terapkan di sini 7 langkah, Bu. Apakah memang harus saya revisi lagi, Bu, untuk laporan askepnya? Lalu biasanya kan laporan askep itu selalu kami anjurkan untuk lampirkan jurnal yang seperti tadi Ibu sampaikan itu memang betul supaya memang critical thinking-nya itu dapat pada saat mereka buat rasional-rasional pada saat buat perencanaan. Mungkin itu saja Bu yang saya tanya. Lalu ada yang kedua lagi Bu terkait dengan data CI pembimbing untuk sertifikat pelatihan preceptor mentor ini kebetulan saya baru selesai ikut, tapi minggu depan baru dapat sertifikatnya. Mau apa nanti saya susulkan sertifikatnya Bu. Ya, baik Bu Mutmainah, terima kasih pertanyaannya. Bu Linda mau menjawab dulu? Nggih. Baik Bu Mutmainah, nggih, terima kasih. Alhamdulillah nggih Bu. Bu Mutmainah ini alumni kami juga nggih, bisa silaturahmi melalui wahana praktek ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk masukannya Bu Mutmainah nggih. Sebenarnya untuk askep ini memang ada beberapa model ya Bu ya. Memang dasarnya itu kita mengacunya pada Profesor Farni, nggih. Memang menurut Farni itu model asuhan kebidanan berdasarkan penelitiannya beliau itu memang ada 7 langkah. Nah, tetapi kesepakatannya di tempat kami Bu di Jawa Timur terkait dengan kendala pendokumentasian itu kita menjadi 5 langkah, tidak lagi 7 langkah Bu Mutmainah, nggih. Jadi karena kan nggih, standarnya Departemen Kesehatan kami sudah pakai 5 langkah, Bu. Kerangka berpikirnya sebenarnya tetap sama, Bu. Iya, hanya beberapa langkah diringkes gitu, Bu. Nggih, seperti potensial masalah, potensial diagnosa, dan kebutuhan segera itu kan tidak selalu muncul ya, Bu. Ya, kalau muncul kan juga tetap bisa include-kan di dalam 5 langkah, nggih, supaya nanti teman-teman tidak terlalu panjang, Bu, membuat dokumentasinya, nggih, karena di tempat kami ini banyak bermunculan ini, Bu, masukan-masukan dan kendala ketika mahasiswa praktek menggunakan askep yang
7 langkah nggih Bu nggih. Jadi lama menulisnya gitu Bu Mutmainah. Akhirnya mahasiswa waktunya mengerjakan pasien, waktunya memberikan asuhan, memeriksa pasien gitu, sibuk menulis karena teman-teman mahasiswa kan juga kena deadline untuk laporan ya Bu ya. Jadi kalau nggak nulis nanti waktu supervisi, waktunya pindah ruangan belum jadi. Tapi kalau nulis nanti akhirnya mau pegang pasien tidak sempat. Jadi kita sepakati pakai yang 5 langkah Bu Mutmainah. Enggak apa-apa nanti kalau kan tidak tinggal menyesuaikan aja bentuk-bentuk penulisannya, nggih. Tapi teman-teman tetap tahu kok bahwa di kerangka berpikir kita walaupun tidak tertulis kita tetap identifikasi dan antisipasi untuk beberapa langkah yang digabung gitu ya Bu ya. Cuman supaya untuk menulisnya cepat ya karena kalau kebidanan juga kita kebanyakan kasus fisiologi Bu sebagian besarnya ya walaupun nanti kita ada station gadarnya kan tidak sebanyak yang fisiologi. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita menggunakan yang 5 langkah. Itu nggih Bu Mutmainah pertanyaannya. Terus ada lagi Bu tadi saya lupa yang satu terkait dengan langkah-langkahnya. Askop satu lagi apa Bu? Oh iya, Sertifikat ya Bu. Oh iya Sertifikat. terkait dengan sertifikat. Terima kasih Bu Mutmainah. Itu juga untuk administrasi kami, nggih, insya Allah itu juga membantu di poin akreditasi. Nanti senang sekali kalau nanti Bu Mutmainah berkenan mengirimkan sertifikatnya. Nggih, terima kasih Bu. Mungkin itu dari Bu Linda, nggih, Bu Mutmainah. Bisa disusulkan Bu Mutmainah. Yang penting biodata masuk dulu, yang sertifikat boleh disusulkan ya. oke baik Bu, terima kasih Bu. Maaf sekali lagi Bu, untuk yang ASKEP 7 langkah Varna ini kan memang sudah sepakat kita pakai 5, tapi untuk yang patol itu Bu bisa tidak kita pakai yang 7 itu Bu? Gak apa-apa ya? Atau tetap kita pakai 5 aja Bu? Kita pakai 5 saja Bu Mutmainah. Nanti yang langkah yang 2-nya itu kan bisa dimasukkan, nggih. Tetap Oh pakai iya, 5, ya. baik Supaya nanti Bu. teman-teman enggak bingung ya Bu. Nggih. Nanti kalau yang patol kita fasilitasi 7, nanti teman-teman bingung nanti batasan patol apa enggak. Ya patologi juga kan tidak selalu ada. Misalnya untuk kebutuhan segera sama potensial masalah atau potensial diagnosanya gitu ya Bu ya. Oke baik Bu, terima Oke. kasih. Nggih, Bu Nainah terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi Ibu-Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung ke pengarahan dari Bu Dintia untuk pengisian Google Form. Monggo Bu Dintia, silahkan. Terima kasih Bu Pri atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore nggih, bagi ibu-ibu yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Mohon izin ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait pengisian link Google Formulir untuk biodata CA